Katanya Ustaz dihadir. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sudah hadir nggih Ustaz Farudin. Mohon izin saya mulai. Tadi saya dikontak Mbak Yani untuk menggantikan MC hari ini. Ibu-ibu mendengar suara saya nggih? Tes tes. Iya Bu, terdengar. Oh nggih, nggih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore ini kita kembali bertemu dalam kegiatan keilmuan seperti biasanya per bulanan. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Farudin, dan hari ini kita akan membicarakan mengenai kaidah fikih bermasyarakat, mengenai fokus pada pengelolaan prioritas dalam berkontribusi. Nah, sebelumnya karena sudah cukup jam 4 nih, kita awali hari ini dengan tilawah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, selanjutnya waktu kami berikan ke Ustaz Farudin untuk memberikan materinya. Monggo Ustaz. Tes tes. Mungkin masih ada kendala sih Ibu-ibu, mungkin kita tunggu sebentar sambil koordinasi di balik layar. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Nggih Ustaz, alhamdulillah. Nggih, tadi sampun dibuka Ustaz, monggo untuk memberikan. Laptopnya bermasalah. Tolong PowerPoint-nya ada yang membagikan. Oh begitu. Nggih, Tinggal next gitu aja ya. Oh nggih, siap. Kedap sampun. Laptopnya nggak bisa keluar gambar. Nggih Ustaz, kedap. Atau sambil kami komunikasi, ya, mungkin bisa. Ya, saya mulai aja ya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ada kendala teknis. Kita akan membahas tentang ya kaidah dalam berinteraksi ya, atau berkontribusi. Ya, jadi dalam beragama atau tadayun kalau bahasa Arabnya itu. Jadi tadayun itu beragama.
proses beragama itu pasti melalui 3 fase, 3 tahapan. Ada marhalatul intima, ada marhalatul ta'amul, dan ada marhalatul ato. Jadi intima itu afiliasi, ta'amul itu interaksi, dan ato itu kontribusi. Jadi harapannya ya setiap muslim dalam berislam itu yang melewati 3 tahapan ini. Jadi melewati 3 tahapan ini yang pertama marhalatul intima atau afiliasi itu jadi mungkin di layar pertama saja ya itu. Jadi di situ ada contoh ya. Awalnya kita hanya seorang muslim, entah itu karena lahir atau mu'alaf ya. Jadi muslim, terus setelah itu kita berinteraksi dengan Islam sehingga tidak sekedar muslim, tapi menjadi seorang yang soleh. Dan setelah berinteraksi lama, itu kita menjadi muslih, orang yang punya kontribusi dalam perbaikan terhadap masyarakat. Jadi itu tahapan awal ya kita muslim. Tapi banyak juga di antara muslim itu yang ingin berhenti pada marhala intima ini, afiliasi. Oh saya muslim saja. Untuk yang ngajar, untuk yang dakwah itu biarlah para mubaligh, para dai. Jadi banyak di antara muslim yang hanya memilih berhenti di fase intima ini atau afiliasi ya. Dan itu satu hal yang salah ya. Karena sebenarnya antara 3 marhala ini ya bahkan berjalan beriringan ya. Ya sebagai satu contoh Panglima Perang Romawi itu kan ya banyak mendengar tentang Khalid bin Walid, banyak mendengar tentang Islam, terutama karena dia warrior atau pahlawan perang itu ya. Itu ya banyak terkagum-kagum dengan sosok Khalid. Akhirnya ketika perang antara Romawi dengan kaum muslimin, dia menyempatkan diri untuk bertanya langsung kepada Khalid, kenapa engkau dijuluki pedang Allah yang terhunus ya? Ya karena Rasulullah yang memberikannya kepada saya. Terus apakah pedang kamu itu betul-betul turun dari langit? Tidak. Ya pedang saya biasa saja. Jadi terus eh, jadi Panglima itu ya sambil memperhatikan jawaban Khalid. Jadi dia tidak mendramatisir. Oh ini mumpung orang ini nggak tahu terus saya bohong saja, saya hiperbola dan seterusnya. Tapi Khalid berkata apa adanya dan membuat Panglima Perang itu malah menjadi tertarik kepada Islam, terus diajarkan sebagian dari ajaran Islam, terus dia tertarik untuk bersyahadat dan langsung berkontribusi. Dia tadinya berperang di pihak Romawi, setelah itu berperang berpihak pada kaum muslimin dan dia gugur syahid dalam perang itu ya. Jadi intinya kadang antara intima dan atok itu ya ada jalan tembus atau ada yang memintas jalannya. Tapi yang jelas secara umum ini, umumnya itu intima, ta'amul, atok. Dan setiap muslim harus dari intima mau tidak mau harus ta'amul, berinteraksi, setelah itu harus memberikan kontribusi. Dari muslim menjadi orang yang soleh, setelah itu menjadi orang yang muslih. Artinya memiliki jiwa reformer, ya, pembaharu dalam skala yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Atau hamul khair. Jadi orang itu pada tahap awal itu hamul khair. Jadi pada dirinya ada nilai kebaikan. Dan ini kunci Allah akan berikan hidayah kepada seorang, baik dia muslim agar dia menjadi sadar dan meningkat kualitasnya.
atau dia kafir tapi di dalam hatinya ada kebaikan. Makanya Allah berfirman, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Seandainya Allah tahu di dalam hatinya itu ada kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kesempatan kepada dia untuk mendengar kebaikan. Jadi akhirnya kan terus mendengar dakwah Islam dan seterusnya, terus akhirnya tertarik masuk Islam. Hamul khair itu ya, ham itu ya bisa obsesi, bisa kepikiran dengan kebaikan, bisa ya apa selalu menginginkan kebaikan meskipun dia tidak Islam, belum Islam. Terus setelah itu dia dapat hidayah dari Allah. Setelah itu dia mengikuti dakwah menjadi mad'u, dan setelah interaksi dengan Islam dan para dai dia akhirnya menjadi dai. Begitu juga ada muridul adab, ada orang yang tertarik dengan adab-adab Islam ya. Terus akhirnya dia menjadi muslim. Jadi misalnya ada orang barat itu dia merasa iri dengan anak-anak muslim di Inggris atau di negara Eropa lainnya atau di Perancis ya. Itu iri, anak-anak itu mau sekolah pamit mencium tangan. Terus anak-anak muslim yang sudah dewasa itu baktinya luar biasa kepada ibu bapak. Akhirnya si ibu itu menyekolahkan anaknya di sekolah muslim dengan harapan anak-anaknya ya berbakti. Jadi ini muridul adab ya, orang yang menginginkan adab, setelah itu dapat hidayah dan siap menjadi mutarobi, orang yang dididik dengan adab-adab Islam, dan pada akhirnya dia nanti akan menjadi murabi. Jadi itu tahapan dalam beragama ya, tahapan dalam beragama. Kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi ini sekedar contoh, tidak membatasi. Untuk marhala intima itu ya sangat banyak tahapannya. Dan intima itu sendiri di fase-fase berikutnya ya harus tetap ada ya, harus tetap jelas ya. Jadi pada marhala intima itu kita sebagai muslim menjaga tuntunan yang menjadi syiar-syiar Islam. Di sini dicontohkan sholat jamaah 5 waktu, menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, menyebarkan salam dan lain-lain. Dicontohkan di sini Abdul bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu berkata, lakot walakot ra'aituna, sungguh aku telah melihat kita para sahabat Nabi itu, wa may yatakhallafu anis sholat, tidak ada yang mangkir dari sholat berjamaah illa munafik, kecuali orang munafik maklumun nifak, yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi pada zaman Nabi, betapapun sholat jamaah itu tidak wajib, tapi itu menjadi syiar muslim. Sehingga sangat jelas itu pada saat itu ya, kalau muslim sejati itu pasti sholat jamaah kecuali ada udzur. Jadi kalau nggak ada udzur terus nggak jamaah, itu bisa dipastikan dia itu munafik ya. Makanya sebagai seorang muslim di fase-fase intima ini harus menjaga sholat 5 waktu dan syiar-syiar yang lain. Misalnya Ramadan, ya pada saat Ramadan tiba ya dia ikut berpuasa dan tidak menunjukkan apa ketidakpuasaannya itu di tempat-tempat umum ya. Jadi itu yang kedua itu ya, memakai pakaian yang khas Islam. Dan pakaian yang khas Islam itu ya pakaian yang menutup aurat dengan bentuk dan model yang terserah ya. Yang penting menutup aurat ya. Jadi mungkin yang prinsip itu menutup aurat, dan yang kedua itu yang style yang memang sesuai dengan karakter masing-masing bangsa, masyarakat, dan pribadi ya. Jadi Rasulullah berkata, inna nuhina, sesungguhnya kami dilarang, anturo auratuna, terlihat aurat-aurat kita. Jadi ciri identitas seorang muslim itu ya menutup aurat. Dan itu bisa terlihat di fasilitas-fasilitas umum.
Jadi biasanya kan orang-orang bule yang non Muslim itu ya semaunya saja. Jadi di pantai ya, apalagi di pasar-pasar juga auratnya itu sangat terbuka ya. Jadi sementara orang Islam ya yang perempuan identik dengan hijab dan yang laki-laki ya menutup lutut nih, istilah minimal itu menutup lututnya. Dan biasanya Muslim itu tahu mana tempat untuk pakaian formal dan mana tempat yang boleh pakaian santai selama masih menutup aurat. Jadi menjaga aurat ini bagi laki-laki dan perempuan, terutama mungkin perempuan yang agak spesifik dan perbedaannya dengan non-muslim itu ya sangat besar. Terus eh, menyebarkan salam, innalil islami suan wa manaron. Jadi Islam itu memiliki menara, memiliki portal ya. Kamana ritorik seperti menara jalan atau menara untuk penerang jalan ya. Minha antusallima alal kaum idza marorta bihim. Di antara menara-menara Islam atau portal-portal Islam atau mercusuar Islam itu, apabila kamu melewati suatu kaum, kamu mengucapkan salam kepada mereka. Jadi menyebarkan salam itu identitas Islam. Makanya dimanapun kita berada, kita yakin bahwa kita berpapasan dengan seorang Muslim, atau kita berpapasan dengan segerombolan orang di dalamnya ada Muslim, kita sebaiknya mengucapkan salam. Dan sebaik-baik Muslim itu yang mendahului ucapan salam. Itu contoh kecil marhalatul intima ya. Jadi marhalatul intima. Slide berikutnya. Marhalatul ta'amul ya. Jadi fase interaksi. Ya, setelah berafiliasi kepada Islam, ya, kita punya kewajiban untuk mendalami ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad, an-nasu ma'adinun. Manusia itu ibarat barang-barang tambang. Ada yang karakternya seperti emas, ada yang karakternya seperti perak, ada yang karakternya seperti besi, ada yang seperti kuningan, tembaga, dan seterusnya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah itu akan menjadi yang terbaik di antara mereka di masa Islam, ya, dalam Islam. Tapi dengan satu syarat, idza faqihu, apabila mereka memiliki ilmu, memiliki pemahaman. Makanya setelah afiliasi itu, langkah berikutnya adalah mempelajari, mendalami agama Islam. Dan pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap realitas, pemahaman terhadap diri dan orang lain itu yang akan menempatkan dia menjadi yang terbaik. Artinya kalau dia terbaik di masa jahiliyah, dia juga akan menjadi yang terbaik di masa Islam. Jadi apabila dia memahami agama Islam, ya karena agama Islam itu akan membentuk perangai yang terpuji. Memahami lingkungan agar dia bisa diterima oleh lingkungan. Memahami diri sendiri, dia tahu potensinya apa. Apakah dia itu pribadi yang seperti emas, sehingga harus menempatkan diri pada tempat-tempat yang selayaknya. Apakah dia itu pribadi seperti besi, ya berarti job dan seterusnya itu ya sesuai dengan karakter besinya itu ya. Jadi dia akan menjadi yang terbaik di tempatnya itu, meskipun karakternya besi, meskipun besi secara umum lebih murah dari emas. Kan kadang orang itu kepribadiannya seperti emas, tetapi dia salah tempatnya, salah tempat sehingga tidak ada nilainya di hadapan manusia. Begitu juga akhirnya tidak bernilai di hadapan Allah karena potensi besar pribadi yang bagai emas itu menjadi sia-sia. Jadi itu, jadi syarat utamanya itu adalah al-fiqhu, pemahaman. Jadi makanya kita harus mendalami ajaran Islam, dan dengan pendalaman itu di situ ada banyak tuntunan.
yang tuntunan itu sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari oleh manusia. Bagaimana berekonomi yang baik, bagaimana menjadi orang hukum yang baik, bagaimana menjadi politisi yang baik, itu di dalam Islam sudah diajarkan. Makanya akan menjadi yang terbaik ketika dia di masa jahiliyah sudah baik, dalam Islam akan menjadi lebih baik. Di samping mendalami ajaran Islam, di fase interaksi ini dia komitmen terhadap ajaran Islam meskipun ya banyak halang rintang ya seperti hadis riwayat Muslim dan Ahmad ini. Badal Islamu ghoriban, Islam itu bermula sebagai sebuah ajaran, sebagai agama yang asing. Wasaya utuh ghoriban kama bada, dan Islam itu akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya. Watu balil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa itu? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang tetap baik ketika orang-orang yang lain itu rusak. Jadi tetap komitmen dengan ajaran Islam di saat yang lain sudah menelantarkan, menyia-nyiakan, bahkan mungkin mendiskreditkan dan membuang jauh-jauh dari kehidupan, tapi dia tetap berpegang teguh. Dan hadis ini juga yang menginspirasi para pembaharu Muslim atau reformer yang muncul di setiap 100 tahun. Jadi Islam bermula dari sebagai agama yang asing, nanti akan kembali asing. Jadi memperbarui Islam itu bukan mendatangkan sesuatu yang baru, tapi justru kembali kepada orisinalitas Islam. Jadi memang setiap kebangkitan itu harus ada isu, dan isu itu ya isu yang baru, bukan klise, bukan istilahnya, pokoknya ada judah atau jadah itu kebaruan, dan itu yang membuat menarik, termasuk dakwah-dakwah sesat itu ya menjadi ada pengikutnya karena ada sesuatu yang baru. Katakanlah ingkarus sunnah, itu ada sebagian aktivis Muhammadiyah yang malah bergabung pimpinan ranting atau pimpinan cabang itu ya, karena merasa di Muhammadiyah tidak ada, adanya itu di ingkarus sunnah. Juga mungkin Mama Hufron itu banyak yang ya ada ya, terutama yang awam-awam ya, itu ya tertarik karena ada yang baru, karena membawa bahasa Suryani ya, meskipun itu karangan dan nggak ada Suryaninya sama sekali, justru itu kata-kata Arab yang dipakai sembarangan ya. Kalau bahasa Suryani itu banyak bunyi khoknya itu ya, kalau kita lihat di YouTube video singkat itu kan ada bacaan untuk ayat-ayat Taurat dan Injil dalam bahasa Suryani, itu banyak suara khoknya, dan yang diucapkan Mama Hufron itu nggak ada Suryaninya, malah ya ada yang guyoni itu yang mencandai itu bukan Suryani tapi sayur nih karena makoli, brokoli dan seterusnya. Jadi itu Islam itu akan kembali asing, dan ketika kita kembali kepada orisinalitas Islam, kita seakan-akan membawa sesuatu yang baru kepada masyarakat, sehingga akan ada pengikutnya. Dan ketika kita berpegang teguh dengan Islam yang orisinil, kita menjadi yang asing. Jadi masyarakat pada rusak, kita tetap menjadi baik. Terus dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, manil ghuraba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, unasun solihun, orang-orang yang soleh, fi unasin su'in kathir, di tengah orang-orang rusak yang sangat banyak. Jadi di lautan manusia yang rusak. Mayaksihim aktar miman yuti'uhum, yang bermaksiat di antara mereka itu lebih banyak daripada yang taat. Ya. Jadi itu di marhala ta'amul ini kita mendalami agama Islam dan kita berpegang teguh istiqomah dalam mengamalkan agama Islam,
betapapun di eksternal kita itu manusia cenderung berbuat rusak. Itu marhalatul ta'amul. Kita beralih ke marhalatul ato' atau kontribusi. Jadi setelah kita punya pemahaman, terus sudah kita praktekkan dalam kehidupan, sehingga kita punya kekuatan, kekuatan hujah, dan diperkuat dengan praktek amaliyah kita ya, sehingga itu hujah yang tidak terbantahkan karena ada unsur keteladanan ya. Jadi pada marhalah berikutnya berarti kita marhalah kontribusi. Jadi mengajak kepada kebaikan tapi secara pelan-pelan. Jadi dalam perang Khaybar setelah 2 atau 3 hari itu kaum muslimin gagal menaklukkan benteng Khaybar karena bangsa Yahudi itu kan bangsa yang pengecut, sehingga mereka itu sangat canggih dalam membangun benteng untuk melindungi dan menjaga keselamatan mereka. Jadi karena kepanikan kepengecutan itulah mereka menjadi mahir, piawai dalam membangun benteng. Ada yang mengatakan bahwa bangsa yang paling bau itu bangsa Perancis ya, sehingga mereka paling inovatif dalam memproduk atau mengkreasi minyak wangi. Jadi ada yang gitu. Tapi wallahu alam. Jadi kita kembali ya. Jadi bangsa Yahudi bangun benteng Khaybar itu sangat kuat. Kaum muslimin nggak bisa nembus. Abu Bakar diangkat jadi komandan perang, panglima perang, gagal. Umar diangkat, gagal. Akhirnya besok aku akan berikan panji perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan dia juga dicintai Allah. Dan di tangannya benteng Khaybar akan berhasil ditaklukkan. Orang-orang akhirnya berebut untuk ditunjuk Rasul. Padahal itu pada saat itu Ali sakit mata. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah terus diobati, terus matanya sembuh dalam waktu ya secara langsung itu ya, bahkan lebih bagus daripada kondisi sebelum sakit. Terus menerima panji perang, lalu Ali berkata, ya Rasulullah, uqatilum hatta yakunu mithlana, apakah kita itu memerangi mereka sampai mereka menjadi orang-orang seperti kita. Jadi memerangi mereka agar mereka menjadi seperti kita, menjadi generasi yang kualitas sahabat. Faqala, lalu Rasulullah menyadarkan, unfud ala rislik, laksanakan kewajibanmu itu, tugas-tugasmu itu ala rislik, pelan-pelan. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu tiba di halaman mereka, di depan benteng-benteng mereka. Tumatuhum ilal Islam, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqil laifihi, dan beritahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban yang menjadi hak Allah atas mereka. Fawallahi, maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada satu orang dengan perantaraan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Itu unta merah itu simbol kemewahan. Jadi pelan-pelan, marhalatul ato itu dalam berkontribusi itu ya pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak berlebih-lebihan, karena ketergesa-gesaan itu justru akan menjerumuskan kita pada keputusasaan. Jadi pelan-pelan, step by step ya. Terus pada marhalatul ato itu memperbaiki kerusakan di masyarakat ya. Tadi di hadis yang pertama itu orang asing itu orang yang tetap baik, menjaga kebaikan dirinya di tengah lingkungan yang sangat rusak ya. Tapi ada ghuraba berikutnya ya, fatu balil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh umat manusia. Jadi tadi itu di marhalatul ta'amul, orang itu ya membentengi diri sehingga tetap baik di tengah lingkungan yang rusak. Tapi setelah punya ilmu, punya senjata, punya ini, ada kewajiban untuk berkontribusi.
yaitu memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Eh, Berikutnya, slide berikutnya. Eh, ini jadi kaidah dalam berkontribusi ini saya ambilkan dari hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi disahihkan oleh Syekh Albani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, ia menuturkan, ja'a rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, dulani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Qala, Rasulullah menjawab, kun muhsinan, jadilah kamu orang yang baik. Terus orang itu bertanya lagi, kaifa a'lamu anni muhsinun, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya itu adalah orang yang baik? Qala, Rasulullah menjawab, sal jironaka, bertanyalah kepada tetangga-tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin, fa innaka muhsin. Jika mereka mengatakan kamu itu orang yang baik, berarti kamu itu betul-betul orang yang baik. Wa in qalu innaka musi, tapi jika mereka mengatakan bahwa kamu itu orang yang buruk, fa innaka musi, berarti kamu itu memang orang yang buruk ya. Itu hadis. Slide berikutnya itu terjemahan, kelanjutan terjemahannya, dan tadi sudah diterjemahkan. Kita langsung ke slide berikutnya ya. Dari hadis yang tadi disampaikan itu kita bisa melihat bahwa dalam berkontribusi itu harus ada tujuan. Jadi tujuannya apa? Ya jannah, surga. Jadi dulani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepadaku satu amal, satu kontribusi ya kepada masyarakat yang kalau aku lakukan, aku akan masuk surga. Jadi tujuan memberikan kontribusi itu adalah akhirat, surga. Jadi bukan keuntungan duniawi. Jadi bukan keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memperbaiki akhiratnya, Allah akan membereskan dunianya ya. Dan itu janji Allah ya. Makanya dalam berkontribusi itu jangan orientasinya duniawi, tapi surga. Orientasi utamanya itu surga, dan keuntungan duniawi, entah itu berupa materi atau popularitas atau kepercayaan masyarakat, itu bonus. Ketika kita ikhlas, insya Allah semua itu akan kita dapatkan. Seandainya bonus tidak diberikan, Allah pasti punya rahasia yang lebih besar, yaitu Allah menginginkan seluruh pahala dan kenikmatannya itu nanti kita rasakan di akhirat. Jadi itu malah lebih menguntungkan kita. Itu tujuan kontribusi, yaitu akhirat, surga. Terus bentuk kontribusi dulani ala amalin, yaitu amal nyata, bukan PHP, bukan terus pencitraan, bukan sekedar klaim, tapi amal. Jadi tunjukkan padaku satu amal yang apabila aku melakukannya aku akan masuk surga. Jadi itu bentuk kontribusinya itu ya amal nyata, tidak sekedar omong-omong saja ya, kata calon presiden yang mungkin jadi presiden ya, omon-omon ya, tapi amal nyata ya. Jadi bentuk kontribusinya itu kerja nyata, amal nyata. Terus jawaban Rasulullah, kun muhsinan, jadilah kamu orang yang baik. Jadi di dalam riwayat yang lain, ya apabila apa istilahnya, idza ahsanta ya. Jadi apa istilahnya, pakai kata kerja, tapi di sini pakai isim fa'il. Jadi menurut ahli bahasa, isim fa'il dipakai muhsin itu berarti sifat baik, sifat ihsan itu sudah
menjadi karakter dia, kepribadian dia. Sementara kata kerja itu mungkin maksimal hanya kebiasaan yang belum menjadi karakter ya. Jadi dalam beberapa riwayat itu ada yang menggunakan kata kerja aksanta ya. Jadi berbuat baik. Terus kalau fi'il mudhari itu berarti ada tajadud, ada kontinuitas ya. Itu berarti habit ya. Jadi kebiasaan. Terus setelah itu akan menjadi karakter ya. Jadi di sini kita itu berkontribusi itu ya seakan-akan kontribusi itu ya karakter kita. Ya sebagian teman istilahnya ya ada satu partai yang oleh sebagian masyarakat dinilai baik, tidak waktunya kampanye tetap memberikan bantuan sosial, tapi saat kampanye nggak dipilih. Ketika ditanya, sering dapat bantuan dari partai ini kok malah nggak dipilih, partai yang suka membantu. Ya mereka itu orang-orang baik, meskipun tidak dipilih tetap bantu, tetap nyumbang, tetap berdonasi ya. Ya dalam hal ini ya kalau ikhlas itu berarti memang Allah menghendaki pahala seutuhnya itu di akhirat nanti. Makanya bonusnya tidak diberikan. Jadi kontribusinya itu optimal, bahkan itu seakan-akan sudah menjadi identitas, ciri khas, dan karakter dalam berkontribusi itu. Jadi kayaknya itu tidak memperdulikan sikap orang lain terhadap kontribusi dia ini. Jadi antara yang nyinyir dengan yang memuji itu sama saja. Dia tetap berkontribusi. Wa ma taufiqi illa billah itu. Jadi intinya mereka hanya mengharap taufik dari Allah dan mereka hanya ingin melakukan perbaikan. Islah mastata'tu itu ya. Memperbaiki semampu saya ya. Dan berharap pahala dan upah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah kontribusinya itu ya akan sudah menjadi karakter. Jadi kebaikannya tidak hanya 5 tahunan, tapi sepanjang waktu ya. Itu bentuk kontribusi ya. Terus slide berikutnya ada semacam monitoring atau evaluasi ya, monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana saya bisa tahu bahwa saya ini orang yang sudah baik, sudah istilahnya ya sesuai harapan, sudah sesuai target dan seterusnya. Kata Rasul, tanyakan kepada tetangga-tetanggamu. Ya tentu saja istilahnya bertanya itu ya ada metode, ada cara sehingga pertanyaannya itu dijawab dengan jujur. Kalau tanya langsung dan yang ditanyakan tanya tentang diri orang yang bertanya itu ya mungkin mereka akan berbohong atau berbahasa basi. Ya ada metode yang membuat hasil dari angket dan sejenisnya itu ya valid ya. Jadi digunakan metode itu. Jadi Rasulullah menyuruh untuk melakukan monitoring dan evaluasi itu ya, melakukan angket untuk mengetahui sejauh mana apakah sudah berhasil atau malah belum berhasil. Jadi harus ada monitoring dan evaluasi ya, untuk kontribusi yang diberikan. Terus indikator pencapaian. Indikatornya apa ya? Jika mereka mengatakan kamu orang yang baik, berarti memang kamu orang yang baik. Tapi jika mereka berkata kamu orang yang jahat, orang yang buruk, berarti kamu memang orang yang buruk ya. Jadi itu jadi indikatornya itu ya penilaian masyarakat itu. Jadi ya kalau kita ya lingkungan kecil kita itu ya lingkungan kerja kita, lingkungan RT RW kita, lingkungan pengajian kita dan seterusnya ya. Jadi itu kita harus memberikan kontribusi kepada masyarakat di sekitar kita dengan tadi kaidah-kaidah yang sudah disampaikan bahwa kontribusi kita itu lillahi ta'ala
tujuannya surga, kebahagiaan akhirat, bukan suksesi duniawi. Sukses duniawi itu bonus. Kalau Allah memandang baik akan diberikan kepada kita. Jadi kalau tidak diberikan justru itu akan menguntungkan kita. Dan pada akhirnya kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan kita dapatkan ketika kita berkontribusi sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah secara tersirat dalam hadis ini. Slide terakhir. Jadi tadi belum sempat ditanyakan, di kisi-kisinya itu ada, terus saya tuliskan di sini. Jadi pertimbangan dalam memilih jabatan dan peran dalam kelembagaan. Jadi intinya setiap muslim tidak hanya cukup berafiliasi, dia harus memahami apapun yang perlu dipahami, terus setelah itu berkontribusi. Dan kontribusi semakin maksimal ketika kita ya punya kewenangan dan peran yang maksimal. Terus makanya ada pertanyaan pertimbangan dalam memilih jabatan dan peran dalam kelembagaan. Tadi sudah disampaikan bahwa an-nasu ma'adinun. Jadi manusia itu ibarat barang tambang. Jadi ada yang tadi karakternya itu seperti emas, seperti perak, dan seterusnya. Sehingga kita itu harus mengetahui diri kita. Kita harus melakukan evaluasi diri, kontemplasi, dan apa istilahnya ya, ya menyingkap rahasia-rahasia dari diri kita. Sehingga akhirnya kita tahu siapa kita. Dalam asar disebutkan, rahimallahu mro'an arafa qadra nafsihi. Jadi semoga Allah memberikan rahmah kepada seseorang yang dia tahu kapasitas dirinya, kadar dirinya. Jadi asar ini menunjukkan bahwa kita itu harus tahu kapasitas kita itu sampai apa ya. Sehingga nanti setelah itu kita bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya. Jadi itu, jadi kita ini apakah kepribadiannya seperti emas, perak, atau besi? Ya kalau karakternya seperti besi ya mungkin ya kita memilih job atau amanah atau peran yang bisa mengekspresikan diri kita dan itu membawa kebaikan kepada kita, bukan malah menjadi bumerang ya. Jadi itu yang jadi pertimbangan. Dan orang yang bekerja sesuai dengan kapasitas dirinya itu ya dia seakan-akan dalam kerjaannya itu dia berjalan menuju Allah. Makanya ada ungkapan itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang yang tahu tentang dirinya, kelemahan-kelemahannya, kekuatan-kekuatannya, terus mendayagunakannya untuk kebaikannya dunia dan akhirat, berarti dia itu sedang berjalan menuju Allah karena dia tahu Allah itu bisa didekati ya dengan cara-cara itu ya, tidak dengan cara-cara yang sebaliknya. Makanya itu tadi kita perlu idza faqihu tadi ya. Apabila paham, maka orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam. Jadi Khalid bin Walid itu ya ketika masuk Islam ya tidak bercita-cita jadi khalifah ya, tapi menjadi panglima perang atau menjadi pahlawan perang atau menjadi petempur ya. Bahkan ketika dipecat oleh Umar dari panglima, beliau tetap berperang. Dan mungkin satu hal yang disayangkan dari Khalid itu sebagai seorang warrior itu ya dia ingin matinya di medan tempur, medan perang. Tapi justru dia meninggal di pembaringan ya. Dan ini satu konsekuensi dari gelar yang beliau sandang yaitu Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus ya. Karena seandainya beliau gugur di medan perang, berarti pedang Allah kalah dengan pedang setan. Jadi itu sebagai konsekuensi ya akhirnya beliau, tapi beliau ya lebih dari sekedar syuhada ya, karena sangat jelas beliau itu menginginkan mati syahid dan
dalam hadis dikatakan mantolaba syahadata bisidkin kutiba minas syuhada wa in mata ala firosi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan tulus, Allah akan memasukkannya ke dalam jajaran para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi itu intinya pertimbangan dalam milih jabatan dan peran itu ya kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Jadi apakah kita punya kapasitas di bidang itu atau tidak, atau mana job yang paling atau peran dan jabatan yang paling sesuai dan menguntungkan kita, bahkan apa istilahnya mengembangkan potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Terus mencalonkan diri atau menunggu dicalonkan itu ya masalah teknis ya. Jadi meminta jabatan itu memang ada hadis-hadis yang melarang. Jadi barang siapa yang meminta jabatan, maka atau janganlah kamu meminta jabatan karena nanti Allah nggak menolong kamu di saat menghadapi permasalahan. Tapi ketika kita itu dipilih oleh orang lain menjabat satu jabatan, ketika ada masalah kita itu akan ditolong oleh Allah. Itu memang apa istilahnya dalam kondisi normal ketika masyarakat itu punya kesadaran suro yang baik ya, di mana mereka itu memperhatikan siapa di antara mereka yang punya kapasitas ini dan itu, sehingga orang yang punya kapasitas itu tidak sampai mencalonkan diri, pasti ada yang mencalonkan. Makanya kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan ketika menyuruh para sahabatnya untuk berobsesi, berimajinasi itu, ada yang menginginkan, saya itu hidup di sebuah tempat yang fasilitasnya cukup, terus saya ibadah terus kepada Allah. Ada yang bercita-cita ini macam-macam. Tapi Umar bin Khattab ketika disuruh menyampaikan obsesi dan keinginannya itu, saya berangan-angan ada satu keluarga yang penghuninya itu setiap anggota keluarga itu kapasitasnya seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya. Jadi Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu ya termasuk 10 sahabat jamin masuk surga ya. Jadi obsesi Umar seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Umar tahu kapasitas masing-masing. Terus yang paling ideal dan dia butuhkan itu kan ya sosok seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu. Jadi kalau dalam masyarakat yang paham surah itu dia sudah memperhatikan. Jadi para sahabat itu di masa-masa senggangnya itu ya kadang ya tebak-tebakan ya siapa ya di antara sahabat itu yang paling kaya ya. Ada yang menunjuk Utsman, ada yang menunjuk Abdurrahman bin Auf. Terus siapa ya yang paling mulia di hadapan Allah itu ya kebanyakan Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman dan seterusnya. Jadi ya mereka itu secara tidak langsung ya menunjukkan di hadapan mereka itu sosok-sosok ideal yang menjadi panutan mereka dan panutan untuk anak-anak mereka ya. Jadi biar anak-anak mereka itu ditunjukkan pada idola-idola mereka ya. Jadi seperti itu. Para sahabat itu memiliki kesadaran demokrasi yang tinggi ya. Sehingga tidak perlu ada orang yang berpotensi terus sampai mencalonkan diri. Itu hadis itu untuk kondisi normal, di mana calon-calon pemimpin ya banyak, orang-orang baik banyak, orang yang potensial banyak ya. Tapi ketika orang-orang jujur sedikit, orang yang berkemampuan juga sedikit, terus ada orang yang tahu betul, memahami keadaan, memahami person-person di lingkungannya, ternyata untuk jabatan yang diperebutkan itu yang paling cocok adalah saya misalnya. Itu ya nggak apa-apa mencalonkan diri.
Ya seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika hidup di pemerintahan Fir'aun, tapi Fir'aun beda dengan Fir'aunnya zaman Nabi Musa ya. Jadi Fir'aunnya masih bagus ya. Atau mungkin ada gelar lain bukan Fir'aun ya. Jadi Nabi Yusuf memandang untuk menjadi bendaharawan negara, untuk mengantisipasi masa paceklik yang mungkin akan berlangsung lama, itu ya butuh penanggung jawab yang baik. Makanya terus Nabi Yusuf melihat belum ada calon yang terbaik kecuali diri beliau sendiri. Makanya beliau mengajukan diri kepada penguasa Mesir. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadi wahai raja, jadikan aku bendaharawan negara. Bukan karena beliau seorang nabi, bukan karena beliau ahli dalam tafsir mimpi, tapi beliau menjelaskan ini hafidun alim. Jadi hafid itu berarti amanah, jujur, bisa dipercaya. Terus alim itu ya punya pengetahuan, punya skill, punya keterampilan yang dibutuhkan untuk saat itu ya. Makanya beliau mengajukan diri dan raja ya menerima dengan baik karena memang hanya Nabi Yusuf yang kayaknya cocok dengan jabatan itu ya. Jadi seperti itu boleh mengajukan diri kalau memang tidak ada yang sebaik dia ya. Dan untuk konsekuensi lanjutannya itu ya seperti Gus Bah ya memperbolehkan seandainya harus modal uang dan Gus Bah mengatakan itu sebagai membeli kebaikan dan beliau mengutip dari kitab apa kitab Fathul Mu'in dan sarahnya itu bahwa orang yang soleh untuk menjabat satu jabatan demi mengalahkan orang yang tidak soleh itu boleh harus mengerahkan sejumlah uang agar dia yang dipilih bukan orang yang tidak soleh tadi ya. Dan kemarin di Fiqhul Amwal itu kan sudah disampaikan bahwa hukum asal itu memberinya dan hukum asal memberi itu kan boleh kecuali ada indikasi yang membuat memberi itu menjadi haram, menjadikan memberi itu sebagai haram. Kalau terindikasi suap, ya suap itu kan memberi sesuatu untuk mengubah atau merampas hak dari seseorang yang berhak untuk diberikan kepada yang tidak berhak. Sedangkan kepemimpinan itu kan hak orang-orang mukmin. Jadi mungkin belum disampaikan kemarin ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diuji dan menyelesaikan ujian dengan nilai sempurna. Wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atammahunna ini dalam surat Al-Baqarah ya. Terus jadi ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim terus dilaksanakan secara sempurna. Inni ja'iluka linnasi imama. Sebagai hadiah dari Allah, anugerah atau reward dari Allah itu inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh aku menjadikan kamu pemimpin bagi umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim memanfaatkan momen itu ya tidak hanya untuk diri beliau tapi untuk keturunan beliau. Wa min dzurriyyati. Jadi ya begitu juga untuk anak keturunanku. Tapi Allah menegaskan la ya nalu ahdi adzalimin. Janjiku ini tidak berlaku untuk orang-orang yang dolim. Jadi sebenarnya kepemimpinan itu ya hak orang-orang soleh, hak orang-orang adil, hak orang-orang mukmin. Dan untuk mengambil kembali haknya dengan membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah uang itu ya nggak apa-apa dan tidak termasuk kategori suap ya. Meskipun secara hukum positif kalau lebih dari nominal tertentu masuk money politik, kalau kurang dari nominal tertentu ya itu diperbolehkan ya. Ya tinggal nanti dikemas ya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak melanggar hukum positifnya ya. Jadi intinya ya seperti itu. Untuk mencalonkan diri atau menunggu dicalonkan itu ya kita lihat kapasitas diri kita dan juga kapasitas orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau memang orang-orang yang punya kapasitas nggak mau
ya kita boleh karena keterpaksaan kita tampil. Jadi itu. Atau nggak ada yang punya kapasitas ya kita yang merasa punya kapasitas ya boleh maju. Jadi bahwa kepemimpinan itu tadi hak untuk keturunan Nabi Ibrahim yang beriman, bukan yang dolim. Mungkin itu untuk eh, penyampaian materinya. Selebihnya ya untuk tanya jawab. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Nggih, Ustaz, matur suwun. Tadi atas paparannya. Ada pertanyaan menika Ustaz di chat. Oke. Untuk ibu yang lain monggo nggih bisa dituliskan. Untuk pertanyaan pertama, saya izin bacakan nggih. Kalau Oke. bagi kita yang kebanyakan pegawai, bagaimana contoh prioritas kontribusi tersebut dari inti mak hingga paling akhir? Saya kelas sebelumnya. Iya. Jadi eh jadi tadi kalau dia misalnya intinya dia potensinya di mana, kemampuannya di mana itu terus bagaimana mendayagunakannya untuk kontribusi yang maksimal ya. Eh, kalau untuk Islam secara umum ya seseorang itu bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia jadi apa istilahnya role model itu ya bagi pegawai yang lain. Di saat yang lain makan gaji buta, dia bersungguh-sungguh kerjanya. Di saat yang lain memarkup anggaran ini dan itu, dia menetapkan anggaran dengan jujur dan seterusnya. Jadi itu pada saat yang sama itu 3 tahapan itu ya dilakukan semuanya. Jadi apa bahwa Islam itu ya ya'lu wa la yu'la alaihi, bahwa Islam itu ya akhlak yang utama itu berarti intimak kita kepada Islam itu ya kita perlihatkan. Dan pada saat yang sama untuk melakukan hal itu ya eh, sangat berat seperti hurufak tadi itu ya. Tapi kita tetap istiqomah dengan kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu ya. Dan itu bisa jadi sudah termasuk kontribusi. Justru kontribusi keteladanan itu yang paling efektif ya. Jadi dan itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kontribusi keteladanan. Syukur-syukur kalau keteladannya itu juga materi, kalau ada kelonggaran materi. Jadi intinya ya seperti itu, kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan sekali lagi orientasi kita itu ya bukan pujian manusia, bukan apa promosi, tapi kita itu ya iming-iming pahala akhirat ya karena kita komitmen dalam bekerja itu ya karena dalam hadis misalnya al-amil ya apa itu manistamalno al-amalin. Jadi intinya seorang pekerja, seorang pegawai yang dia itu menunaikan kewajiban-kewajibannya dan menunaikan hak-hak orang lain atas dirinya, maka kal mujahid fisabilillah hatta yarji. Jadi selama dia bekerja di tempat kerjanya itu kedudukan dia sama dengan mujahid di jalan Allah. Artinya sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi seandainya dia meninggal dunia di kantor itu dia ya sama dengan para syuhada yang gugur di medan tempur. Sampai dia pulang. Untuk pulang itu ya nanti dia profesinya sudah bukan pegawai lagi tapi mungkin sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak ya. Dan kakak yang baik itu bagaimana ya kita apa istilahnya ya orientasi kita ya tetap pahala akhirat ya. Jadi intinya kontribusi kita itu niatan utamanya ya lillahi ta'ala ya, iming-iming akhirat bukan promosi dan apa pujian. Jadi itu semua kita itu ya bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Ya contoh tadi itu ya intinya bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu sudah merupakan kontribusi yang besar. Apalagi
akhirnya kita memanfaatkan jabatan yang diamanahkan oleh Allah itu untuk dakwah Islam. Itu berarti ya kita sudah melampaui target ya istilahnya. Jadi dan itu yang memang seharusnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam profesi narapidana saja ya, atau apa yang mendekam di penjara itu narapidana ya. Itu beliau menjalankan status sebagai narapidana itu dengan sebaik-baiknya, dengan mendakwai pelayan istana itu ya, bahwa mereka tadinya itu musyrik terus didakwai agar menyembah satu Tuhan yaitu bertauhid ya. Jadi apa ya seperti itu dimanapun kita berada ya kita memanfaatkan itu sebagai peluang untuk berdakwah, peluang untuk berdakwah dan itu ya kontribusi yang memang dibutuhkan untuk saat ini ya. Kita harus tadi di samping sebagai soleh ya harus naik ke peringkat muslih, yang tadinya mad'u naik ke peringkat dai ya. Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mungkin itu. Terus ada pertanyaan Iya. lain? Nih, Ustadz, punten, menyambung dari yang dijelaskan tadi Ustadz, kalau misalnya kita membawa pekerjaan ke rumah itu apakah posisi kita enggak mujahid juga Ustadz? Karena Oh, pekerjaan di kantor itu mungkin apa namanya nggak bisa selesai. dikerjakan di rumah begitu. Hmm, Pripun ini. ya. Ya, kalau nasihat dari apa nasihat parenting, nasihat keluarga itu jangan Nggih. bawa permasalahan kantor di rumah. Oh gitu. Jadi ya katanya itu yang baik-baik itu ya seperti itu. Meskipun saya juga nggak bisa. Jadi ya itu sangat tergantung, sangat tergantung. Kan kadang ya kita di saat-saat tertentu diuji dengan kesibukan yang itu melampaui waktu yang tersedia. Lebih banyak dari itu ya terpaksa kita apa istilahnya ya harus mengerjakannya di rumah. Ya mungkin ya ini teori saja, saya sendiri nggak mempraktekannya. Yaitu apa bagaimana anggota keluarga itu dilibatkan sehingga mereka juga mendapatkan manfaat, mungkin tambahan ilmu atau minimal mereka menjadi sadar, oh ibu kita itu ternyata begini-begini di luar ya. Kita yang nggak boleh terlalu manja, tidak boleh selalu menuntut dan seterusnya. Jadi ya kalau memang overload apa nggak bisa dikerjakan di kantor ya sesekali dibawa ke rumah dengan tadi dengan melibatkan keluarga sehingga mereka bisa punya manfaat ya mengambil manfaat dari apa yang kita kerjakan di kantor. Nggih, Ustadz, matur suwun. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bu juga. Ini ada, kalau terlibat dalam perbaikan budaya, dalam kurung kebiasaan buruk hingga menjadi karakter di masyarakat atau lingkungan kerja, tapi pasti selalu ada yang memusuhi. Kadang jadi tidak nyaman sendiri, tidak banyak dukungan. Bagaimana sarannya Ustadz? Ya, jadi ya memang tadi perbaikan harus pelan-pelan ya. Itu biar apa istilahnya orang jadi bisa memahami sehingga harapannya sikap antipati, sikap musuh itu ya berubah menjadi simpati, mendukung atau minimal ya tidak memusuhi. Jadi memang anasu adun limai jaluhu. Manusia itu akan menjadi musuh sesuatu yang belum dikenali dan diketahuinya. Itu yang harus kita tahu. Jadi misalnya mereka belum tahu hakikat Islam, begitu mendengar nama Islam mereka antipati ya. Makanya untuk memahamkan ya pelan-pelan. Ya sebagai contoh itu yang di video itu ada aktivis perempuan Inggris ya anti Islam juga ya selalu provokasi masyarakat Inggris menjelek-jelekan kaum muslimin, membuat apa istilahnya fobia masyarakat Inggris terhadap Islam ya. Tapi ketika dialog di TV itu malah akhirnya dia terdiam ketika mendengarkan pembicaraan seorang
yang mewakili kaum muslimin. Jadi kenapa Islam dan kaum muslimin yang disalahkan? Kalian tidak mau menikah sehingga angka kelahiran nggak ada turun drastis. Terus kenapa kalian itu lebih menyayangi anjing daripada memiliki anak dan mendidiknya ya? Dan kenapa kalian menyalahkan kaum muslimin yang membeli gereja? Padahal kalian yang mengosongkannya dan seterusnya itu. Jadi kedatangan kaum muslimin di Inggris itu ya untuk menyelamatkan kalian, warga pribumi atau warga asli ya. Jadi kami ini akan menyelamatkan kalian dari kehancuran. Karena tindakan-tindakan kalian dengan tidak mau menikah atau LGBT, laki nikah dengan laki, perempuan dengan perempuan kan mana mungkin punya keturunan. Juga sikap child free itu kan ya orang barat itu ya akan punah dengan sendirinya tanpa ada permusuhan dari orang Islam. Jadi intinya ya memang akan ada permusuhan, tapi kalau step by step itu akan meminimalisir jumlah orang yang membenci kita. Karena lambat laun mereka jadi paham dan ada yang mendukung kita sehingga pasukan kita semakin banyak. Ada yang pasif tidak memusuhi kita karena melihat kebenaran ada di pihak kita, berarti semakin memperkecil musuh ya. Dan itu yang sedang terjadi di dunia saat ini. Yang tadinya orang-orang barat melihat Hamas itu ya gerakan teroris, yang benar itu ya Israel. Tapi sekarang mulai terbuka. Dan itu ya karena keistiqomahan warga Gaza dalam menghadapi penderitaan perang, sehingga orang barat itu melihat dengan sesungguhnya yang jahat itu Israel, yang baik itu ya warga Palestina. Jadi semua itu butuh tahapan. Jadi tidak perlu istilahnya tergesa-gesa. Dan beban perbaikan dan islah itu, reformasi itu tidak harus satu generasi, itu yang harus kita pahami. Jadi bisa jadi kita itu hanya meletakkan satu batu bata untuk bangunan perbaikan. Nanti anak kita melanjutkan batu bata yang lain. Jadi bisa jadi sangat lama, bisa jadi juga cepat ya. Ya tergantung situasi dan kondisinya. Makanya prinsipnya itu bahwa perbaikan masyarakat itu tidak harus dalam waktu singkat dan oleh saya, itu tidak harus seperti itu. Makanya ya ada wait and see dan seterusnya itu ya. Jadi intinya itu tidak masalah, kita itu hanya menyumbangkan dalam bangunan Islam itu mungkin satu batu bata, atau kita berperan sebagai satu paku di antara paku-paku yang dibutuhkan oleh bangunan sehingga bangunan itu menjadi kokoh ya. Jadi itu tidak harus yang paling ini, yang paling itu ya. Jadi sekecil apapun kontribusi kita, itu insya Allah ada efek positifnya dan ada pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau pikiran kita seperti itu ya insya Allah tidak putus asa ketika melihat di hadapan kita itu kok banyak penentang, banyak musuh ya. Makanya kan Rasulullah SAW ketika mau ekspansi dakwah ke Taif, ternyata sambutan warga Taif itu yang mengecewakan banget. Bahkan orang kaya di situ yang ditemui malah memobilisasi anak-anak dan orang-orang untuk melempari batu Rasulullah SAW sehingga beliau berdarah-darah ya bersama Zaid ini. Tapi ketika malaikat gunung yang menguasai dua gunung itu menawarkan ya untuk menimpahkan gunung kepada mereka sebagai balasan atas kedoliman mereka, Rasulullah menolak. Jadi jangan ya. Saya berharap dari tulang sulbi mereka itu muncul generasi-generasi yang beriman ya. Jadi Rasulullah yang seorang reformer
paling sakti, paling baik, paling dekat dengan Allah itu prinsipnya seperti itu. Jadi tidak harus generasi saya yang pokoknya Islam harus maksimal. Jadi beliau itu jadi menyampaikan dengan bahasa beliau ya bahwa Islam itu dari sejak Nabi Adam sampai saya itu ibarat istana yang sangat bagus. Jadi istana yang sangat perfect. Setiap orang memandang, wah ini istana sangat indah luar biasa. Tapi begitu mengelilingi istana itu tahu di situ ada satu batu bata yang belum terpasang. Dan setiap orang yang melihat istana itu mengatakan, andai batu bata ini terpasang, ini saya akan menjadi istana yang terindah. Dan akulah batu bata itu ya. Jadi itu Rasulullah dengan tawaduknya seperti itu. Jadi tidak terus harus bangunan istana ini saya yang membangunnya atas kontribusi saya sendiri ya. Itu tidak. Beliau hanya mengumpamakan dakwah beliau itu ya ibarat satu batu bata. Tapi dengan batu bata itu istana akan menjadi sangat indah. Dan ketiadaannya itu membuat keindahan istana itu masih ada kurangnya ya. Jadi seperti itu. Pelan-pelan tidak harus di masa kita semua itu terselesaikan. Nggih. Itu insya Allah pelan-pelan. Mungkin itu. Nggih, Ustaz, matur suwun. Ada tanggapan dari Bu We? Cukuplah, Tad. Oh, nggih, sampun, Ustaz. Ini kalau saya boleh bertanya aja, Ustaz. Ya, monggo terakhir. Tadi, tadi kan disampaikan kalau manusia itu kita itu seperti tambang ya, apakah kita itu emas ataukah besi. Di awal tadi Ustaz sempat menyampaikan bahwa kadang kita menjadi kadang manusia ada yang punya kepribadian emas, tetapi justru menjadi tidak berharga nggih di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah SWT itu sendiri. Nah itu contoh realnya terus pun di Ustaz. Ngapunten. Kepribadian seperti apa ngaten? Ya, jadi ya misalnya itu ada di Cina itu kan ada anak ajaib itu ya. Jadi apa IQ-nya tinggi, terus dia sekolah SD hanya sekian tahun, SMP ya sekian tahun, SMA sekian tahun, terus melanjutkan S2 itu ya. Tapi ya setelah itu dia nggak jadi apa-apa. Jadi mungkin diperkirakan dia nanti akan menjadi, kalau di Indonesia menjadi Habibie misalnya. Menjadi Habibie. Tapi ternyata kalau saya baca-baca itu, dia itu ya apa ya masih menjadi beban orang tuanya. Jadi uang jajan itu masih minta kepada orang tuanya. Padahal dia sudah selesai S2. Jadi sebenarnya kan dia punya potensi yang entah itu emas atau perak, tapi kan ya nggak termanfaatkan dengan baik. Ya, jadi bisa jadi kendala pribadi atau mungkin bisa jadi juga kondisi eksternal yang tidak mendukung, ya. Tidak mendukung. Jadi katakanlah ya di Indonesia katakanlah orang-orang yang inovatif, kreatif kan malah di apa itu dijegal gitu ya. Jadi katakanlah ada dulu penemu apa itu terus malah Ikatan Dokter Indonesia apa itu ya mungkin Ikatan Dokter Indonesia punya alasan karena belum di apa istilahnya diuji publik atau uji apa itu terus akhirnya malah diakui oleh Singapura atau dokter terawan itu kan ini nggak diakui malah diadopsi oleh Medicare pada seterusnya ya seperti itu. Jadi kadang itu eksternal ketika orang ada yang karena faktor internal diri sendiri ya, mungkin salah dalam menempatkan diri, salah dalam bersikap, terus ada yang tekanan eksternal, tapi bagi orang yang secara internal dia kuat, ya mungkin nggak masalah, dia akan mencari terobosan,
isolasinya akan mengembangkan diri di tempat lain. Jadi itu mungkin contoh, dan saya kira ya banyak. Jadi Iya. misalnya ya, secara EQ itu kan, kecerdasan itu kan anak meniru ibunya. Kalau bentuk kaki itu anak meniru bapaknya ya. Jadi makanya dulu ada makalah itu az-zakiyat afdol ya. Jadi untuk memilih pasangan hidup itu yang wanita yang cerdas itu lebih utama dibandingkan wanita yang mapan, wanita yang penampilan fisiknya menarik sekali dan seterusnya. Itu justru ada kiat atau wanita-wanita yang cerdas itu lebih utama ya, karena kecerdasan itu menurun dari ibunya ya. Itu ya itu tadi apa? Ada wanita-wanita hebat, anaknya yang nggak hebat karena malah jadi pecandu narkoba dan seterusnya. Padahal dia punya potensi yang luar biasa. Tapi mungkin tadi karena salah asuhan atau pergaulan yang salah dan seterusnya itu ya. Jadi potensi yang luar biasa itu akhirnya menjadi bumerang yang merugikan anak itu, merugikan keluarga itu. Sebaliknya, apa istilahnya ya, katakanlah Imam Syafi'i ya, lahir sebagai yatim, terus di Gaza, terus akhirnya ibunya membawa ke Mekah, terus setelah itu menyekolahkan di Madinah ke Imam Malik. Jadi ya keterbatasan ekonomi itu dikalahkan oleh kekuatan si ibu untuk apa semangat dan cita-cita memandaikan anaknya, sehingga Imam Syafi'i seandainya ya kalau boleh berandai-andai itu seandainya ibunya nggak tenanan ya mungkin Imam Syafi'i yang sangat cerdas bahkan mungkin dianggap sebagai Aristotelesnya Muslim itu ya akan menjadi sosok yang tidak kita kenal ya. Jadi sebenarnya kan manusia itu ya fi ahsani takwim ya. Tapi yang luar biasa itu kan sedikit. Kebanyakan itu ya manusia biasa saja. Bahkan yes, sudah miliaran manusia yang nama-namanya apa, masih abadi sampai sekarang ya sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa banyak potensi yang tersia-siakan. Itu maksud saya seperti itu. Hmm. Ya. Ustaz, matur suwun. Nggih, demikian Ibu-ibu, saya pikir tidak ada lagi pertanyaan. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, mohon izin untuk merangkum. Jadi dalam berkontribusi kita di dalam masyarakat mungkin perlu sebelumnya kita memahami tahapan beragama, mulai dari intima atau berafiliasi, kemudian ta'amul berinteraksi atau berkontribusi, hingga kemudian mampu mengubah kita menjadi pribadi yang solih, muslih, yang tadinya sebagai murid menjadi dai, mat'u sebagai menjadi dai, dan mutarobi murid menjadi murabi. Dan dalam kontribusi ini mungkin kontribusi keteladanan tadi disinggung juga sebagai kontribusi yang besar nih. Ketika kita posisi kita di kantor mungkin bekerja sebaik-baiknya, itu sudah memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan poinnya adalah menilai kapasitas diri, ini juga penting sebelum kita menempatkan diri kita dalam jabatan atau amanah atau kontribusi kita di lingkungan. Demikian Ibu-ibu yang bisa saya rangkum. Mungkin ada penutup dan doa dari Ustadz. Monggo Ustadz. Sebelum dia. Ya, marilah kita akhiri kajian dengan doa. Allahumma inna nas'aluka bi annana nasyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ij'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz, jazakallahu khair atas materi dan pencerahan dan jawaban-jawaban tadi. Matur suwun juga ibu-ibu yang ada di sini. Kalau misalnya ada salah dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sedaya. Hmm.